Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan memulai persekutuan Kamis malam kita pada hari ini, hari Kamis tanggal 25 Juni 2020. Tema kita pada malam hari ini adalah Nyanyi Bahagia Orang Benar, yang diambil dari Mazmur 112 ayat 1 sampai dengan ayat 10. Kita akan dilayani oleh Pendeta Suryadi Niman dari GKI Cipinang Indah. Mari kita bersaat teduh sejenak. Mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 3 ayat 1 dan 4. Kami puji dengan riang. Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur atas penyertaan Tuhan dan segala berkat yang Tuhan telah anugerahkan kepada kami. Saat ini kami ingin bersekutu, memuji memuliakan nama-Mu, dan mendengarkan firman Tuhan. Kami mohon Tuhan memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita mendengarkan renungan yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Suryadi Niman. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, dalam Yesus Kristus kami datang kepadamu, menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu. Kami bersyukur diberikan kesempatan dalam ibadah ini, walaupun ibadah online, kami percaya Tuhan sendiri yang senantiasa mempersiapkan hati kami untuk dapat beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan dan mendengarkan firman. Saat ini biarlah Roh-Mu yang kudus menolong kami supaya kami dapat mengerti akan kehendak firman-Mu. Kami boleh diingatkan, dikuatkan, ditegur dan dihibur agar kami tetap setia senantiasa di dalam Tuhan. Terpujilah nama-Mu, di dalam kasih-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan membaca Mazmur 112. Demikian firman Tuhan. Bahagia orang benar. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintah-Nya. Anak cucunya akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya. Kebajikan tetap untuk selamanya. Di dalam gelap terbit terang bagi orang benar, pengasih dan penyayang orang yang adil. Mujur orang yang menaruh belas kasihan dan yang memberi pinjaman, yang melakukan urusannya dengan sewajarnya. Sebab ia takkan goyah untuk selama-lamanya. Orang benar itu akan diingat
selama-lamanya. Ia tidak takut kepada kabar celaka. Hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Hatinya teguh. Ia tidak takut sehingga ia memandang rendah para lawannya. Ia membagi-bagikan. Ia memberikan kepada orang miskin. Kebajikannya tetap untuk selama-lamanya. Tanduknya meninggi dalam kemuliaan. Orang fasik melihatnya, lalu sakit hati. Ia menggertakkan giginya, lalu hancur. Keinginan orang fasik akan menuju kebinasaan. Demikian pembacaan firman Tuhan yang berbahagia adalah kita semua yang boleh mendengar, menyimpan dan melakukannya. Haleluya. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebuah nyanyian adalah ungkapan perasaan yang dipahami dan diyakini tentunya, serta diimani seseorang untuk kejadian yang telah dialami, bahkan ada juga yang akan dialami sebagai sebuah pengharapan. Jadi kalau kita menyanyi, tentu nyanyian itu adalah ungkapan-ungkapan perasaan, keyakinan. Terkhusus memang orang yang menciptakannya. Tapi juga ketika kita menyanyi, berarti kita terhanyut di dalamnya, ambil bagian di dalam. Karena itu saya teringat kembali akan seorang anggota jemaat dulu yang punya keyakinan tentang nyanyian begini. Jika saya mau menyanyikan lagu rohani, saya lihat dulu liriknya. Kalau tidak saya suka atau tidak pas dengan hati saya dan kerinduan saya, maka saya tidak mau menyanyikan. Misalkan contohnya Kidung Jemaat 376. Ikuti kau saja Tuhan, jalan damai bagiku, dan seterusnya. Dan baitnya yang kedua, ikuti kau si sengsara, tapi dia nyanyi ikut karena janjimu teguh. Saudara-saudara, dia tidak menyanyikan kata disengsarakan. Di satu sisi anggota jemaat ini konsisten bahwa apa yang tidak mau dialaminya atau yang tidak mau diharapkannya tidak akan dinyanyikan. Tetapi di sisi lain ketika kita ikut Tuhan, tentu tidak akan selalu senang. Tidak akan selalu tidak ada pergumulan. Justru ketika kita semakin dekat dengan Tuhan, semakin banyak godaan, semakin banyak cobaan untuk menjauhkan kita dari kasih Tuhan. Karena itu sikap anggota jemaat yang tidak menyadari justru kekuatan iman bukan hanya terhindar dari persoalan, tetapi kebahagiaan yang sesungguhnya adalah dalam pergumulan kita dan kita dapat menang bersama dengan Tuhan. Ketika saat pandemi ini kita bertahan dan tetap setia percaya kepada Tuhan Yesus dan tidak ragu-ragu untuk selalu melakukan apa yang terbaik untuk memuliakan Tuhan.
disitulah kebahagiaan yang sesungguhnya tercermin dari apa yang kita bisa nyanyikan. Bagi Yesus ku serahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku pun waktuku miliknya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kebahagiaan yang diungkapkan dalam firman Tuhan Mazmur 112 ini adalah ketika orang percaya terkagum-kagum melihat dan mengalami kuasa Tuhan, sehingga menimbulkan rasa hormat dan sekaligus tunduk. Misalkan ketika seorang ibu sedang melahirkan dalam suasana kenyataan antara hidup dan mati, semua perasaannya berkecamuk dalam dirinya, dan dia tidak mengetahui apa yang akan terjadi. Namun setelah ia melahirkan anak yang membawa sukacita dan kebahagiaan yang tidak dapat digambarkan, dan orang yang percaya itu akan bersyukur, memuliakan nama Tuhan. Saudara-saudara, ada ungkapan demikian indah. Kebahagiaan bukan didapat dari luar dirimu, tetapi dari dalam keinginan dan kerinduan. Karena itu saudara-saudara, kebahagiaan tergantung dari sikap kita yang mau merasakannya dan mengaminkannya. Sebab kalau kebahagiaan yang berasal dari luar diri kita, misalkan kita punya rumah mewah, tapi lama-lama kusam, lama-lama sudah tidak nyaman. Yang bahagia mula pertama bahagia, lama-lama sudah biasa dan bahkan jadi jenuh. Kita punya mobil baru, kita bahagia, kita nikmati, tapi lama-lama paling sebulan 2 bulan udah ketinggalan zaman. Ada yang baru lagi, sehingga kita tidak merasa bahagia. Akan tetapi jika ada di dalam diri kita yang senantiasa bersyukur karena kita adalah milik Allah dalam Kristus, maka saya kutip pengkhotbah, setiap orang yang dikaruniai Allah kekayaan dan harta benda dan kuasa untuk menikmatinya, untuk menerima bagiannya, dan untuk bersukacita dalam jerih payahnya, itu pun karunia Allah. Pengkhotbah 5 ayat 18. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan mau menyatakan tentang bagaimana kita menikmati pertama. Yang kedua, kita mau menerima bagiannya. Dan yang ketiga, kita mau bersukacita. Sebagai contoh, kita mau menikmati. Bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dapat menikmati rasa pare yang pahit, itu beda. Rasa jengkol atau pete, ada orang yang diberikan untuk dapat menikmati, ada yang baru lihat saja sudah tidak bisa menikmati. Saudara-saudara, hidup memang kata orang sudah susah, ditambah susah lagi. Tetapi Allah menciptakan
rasa itu. Nah, bagi yang biasa menikmati dan dapat menikmati, bersyukurlah. Karena hidup ini tidak selalu manis. Hidup ini tidak selalu senang. Ada kalanya pahit, hambar, tawar. Tapi bagi siapa yang dapat menikmatinya, maka akan bersyukur karena anugerah Tuhan. Lagu ada nada tinggi, ada lagu rendah, lalu terpadu sedemikian rupa. Warna juga ada yang gelap, ada yang terang, ada yang cerah, dipadu. Dan bagi kita yang bisa menikmati itu semua adalah anugerah Tuhan. Yang kedua, bagian kita menerima bagian. Masing-masing orang punya kesulitan dan sukacitanya. Tidak ada yang sama. Rasa syukur kalau kita menerima dengan hati yang legowo. Saya kembali ingat waktu belajar mobil pertama-tama. Ketika ada jalan yang rusak, lalu saya mau menghindar. Tetapi ketika saya mau menghindar, ada mobil ada di hadapan atau seberang jauh di depan, lagi kencang. Lalu instruktur mengatakan, makan jalan. Saya terkaget-kaget, tidak siap untuk berjalan di jalan saya sendiri yang rusak itu. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, ada jalan tol, tapi juga ada jalan yang tidak mulus, ada jalan yang menanjak, ada jalan yang menurun. Menerima bagian, jangan melihat orang lain. Nanti kita sendiri akan jatuh. Contoh ketika 17 Agustus waktu saya masih kecil, lomba kelereng. Ketika kelereng ada di mulut dengan sendok dan kelerengnya itu ditaruh di atas sendok, lalu berjalan untuk berlomba. Karena saya melihat teman di sebelah yang sudah mau menyusul, maka saya tidak fokus akan kelereng saya dan jatuh. Ketiga, Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan menyatakan supaya kita bersukacita. Justru yang tidak bersukacita dan menderita adalah, saya kutip Pengkhotbah 6 ayatnya yang kedua, orang yang dikaruniai Allah kekayaan, harta benda dan kemuliaan, sehingga ia tidak kekurangan satupun yang diinginnya, tetapi tidak dikaruniai kuasa oleh Allah untuk menikmatinya, melainkan orang lain yang menikmatinya. Inilah kesia-siaan dan penderitaan yang pahit. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai contoh, ketika suami atau istri sudah berdandan, tetapi pasangannya tidak tahu, tidak melihat, malah melihat orang lain. Saudara-saudara, ketika kita punya rumah, ada kolam renang, tetapi tetangga yang menikmati yang berenang, kita tidak sama sekali berenang. Karena
urusannya sibuk dengan macam-macam. Jadi dikaruniai Allah sukacita, maka mintalah kepada Allah untuk dapat menikmatinya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebuah kisah tentang pemain piano. Seorang pemain piano dapat memainkan tuts piano dengan nada harmonis, sementara seorang yang lain tidak memperoleh apa-apa kecuali bunyi sumbang dari tuts piano yang sama. Menghadapi hal ini, tidak ada seorang pun yang menuduh bahwa yang bersalah pianonya. Kehidupan juga demikian. Ketidakserasian dan keharmonian selalu ada bergantian. Persoalannya adalah bagaimana memainkan dengan benar. Hidup akan menciptakan keindahan-keindahan. Mainkanlah dengan benar. Namun jika dengan suara sumbang, maka hidup kita akan menyuarakan kejelekan-kejelekan. Kehidupan itu sendiri pada dirinya tidak berubah, tidak bermasalah. Masalahnya terletak pada pemainnya. Kalau kita menerima tanggung jawab masa depan kita, maka tentunya masa depan kita akan jauh lebih cerah jika kita berusaha dengan sungguh-sungguh dan sambil kita mengucap syukur di dalam Tuhan, maka Tuhan akan memberkati. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, dalam Yesus Kristus kami mengucap syukur karena kasih setiamu ya Tuhan, yang menolong memimpin kami sampai pada saat ini. Kendatipun banyak pergumulan, cobaan dan godaan yang kami alami sebagai anak-anak Tuhan. Karena itu biarlah Tuhan menolong kami, memimpin kami supaya kami tetap setia. Bapa di surga dalam Yesus Kristus, saat ini kami hendak berdoa bagi kondisi keadaan negara bangsa kami Indonesia dan dunia yang sedang menghadapi COVID-19 ini. Biarlah Tuhan yang memampukan kami, menolong kami, supaya kami tetap yakin dan percaya akan kasih anugerah Tuhan. Dan pada akhirnya Tuhan memberikan jalan keluar dan memulihkan bangsa negara kami dan dunia ini. Bapa di dalam surga, dalam Yesus Kristus, kami juga berdoa bagi kondisi ekonomi terkhusus yang mengalami kemerosotan karena kondisi pandemi saat ini. Biarlah Tuhan yang menolong, memulihkannya. Dan kami percaya Tuhan, dampak pada orang-orang yang kehilangan pekerjaan, biarlah Tuhan sendiri yang mau memulihkan. Engkau yang menguatkan saudara-saudara kami, supaya dimampukan untuk tetap setia dan percaya bahwa Tuhan juga yang akan menolong. Tuhan, Engkau juga memberkati program usaha dari anggota jemaat dan simpatisan lewat katalog Mitra GKI Rawamangun. Biarlah Tuhan yang memberkati, Tuhan yang memimpin agar ini dapat berjalan dengan baik dan dapat membantu dalam mencari upaya-upaya untuk dapat bertahan di dalam pandemi saat ini. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa secara khusus untuk kesiapan gerejamu untuk kembali mengadakan ibadah di waktu-waktu mendatang.
kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Engkau berkati segala kesiapan-kesiapan kami, supaya semua yang terjadi ini dapat kami boleh bersyukur atas kasih anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Kami serahkan pribadi lepas pribadi kami ke dalam tangan kasih-Mu. Kau berkati kami Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Kita telah mendengarkan firman Tuhan. Mari kita kembali memuji Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 216 ayat 1 dan 2. Berlimpah sukacita di hatiku. Sejahtera melampaui akal.